Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mengenal Mama Gufron, tidak pernah berkomunikasi dengan Mama Gufron. Tetapi saya pernah menyaksikan video beliau sekali dua kali dan mencoba memperhatikan. Setelah adanya ruang publik yang ramai membicarakan Mama Gufron terkait dengan pernyataan-pernyataan beliau yang saya sebut unik di luar mainstream pada umumnya masyarakat dalam konteks keberagamaan. Tapi saya juga melihat beliau dalam sebuah komunitas yang memang concern di bidang keberagamaan dan juga beberapa pengikut beliau sangat serius merespon fenomena habaib. Di sini saya ada tiga hal yang ingin saya paparkan secara singkat, hanya mengisi ruang kosong saja ini. Pertama, mengapa mereka itu menjadikan Mama Gufron sebagai perbincangan publik? Tentu jawabannya sangat mudah dipahami. Dari siapa yang memperbincangkan? Rata-rata yang memperbincangkan itu adalah para habaib dan muhibbin. Tentu ada komunitas-komunitas lain. Tetapi yang ingin saya sorot, sebenarnya eksistensi Mama Gufron dengan keunikannya itu berbeda dengan eksistensi Kiai Haji Ihmaduddin Utsman dengan tesisnya. Artinya apa? Mama Gufron itu bukan Kiai Imad. Kiai Imad juga bukan Mama Gufron. Ini sebagai gesekan dalam keberagaman, dalam keberagamaan yang sebenarnya memiliki perspektif yang berbeda dalam konteks keilmuan, kajian, itu berbeda. Tetapi karena habaib dan muhibbin ini ingin mencari kelemahan Kiai Ihmaduddin Utsman, kesulitan. Belum lagi betapa beratnya membuat antitesa yang bisa menolak atau melemahkan atau meruntuhkan tesis Kiai Imad. Sampai sekarang belum ada antitesa itu. Sehingga apa? Dengan banyak cara, habaib dan muhibbin mencari cara untuk bisa melemahkan tesis Kiai Imad. Dari sisi keilmuan belum menemukan cara itu. Ya setidaknya sampai detik ini belum saya saksikan. Akhirnya mereka membuat dalil-dalil framing. Ketemulah Mama Gufron dengan pola kekhasannya Mama Gufron ini yang cenderung keluar dari mainstream atau dari ruang publik, standar ruang publik, akhirnya dijadikan senjata untuk melemahkan Kiai Imad. Padahal berbeda antara Mama Gufron dengan Kiai Imad. Kalaupun Mama Gufron dan rombongan keluarga beliau bersilaturahim dengan Kiai Imad, Kiai Imad sebagai sosok yang memiliki prinsip keagamaan yang sangat kuat, tentu akan menghormati siapapun yang datang ke rumah beliau. Tetapi bukan berarti Mama Gufron adalah Kiai Imad adalah Mama Gufron. Logika yang dibangun oleh para habaib dan muhibbin ini adalah logika yang salah. Ingin
menjawab tesis Kiai Imad, tapi dengan menggunakan instrumen Mamang Gufron untuk melemahkan Kiai Imad. Oh, ini tidak nyambung, jaga sambung. Kalau ingin menjawab Kiai Imad, ya jawab dengan antitesis yang argumentatif yang bisa melemahkan tesis Kiai Imad. Jangan jawab dengan dalil-dalil framing yang selama ini berkembang, atau dengan menggunakan instrumen Mamang Gufron untuk melemahkan Kiai Imad. Ini tidak ada hubungannya. Kalaupun ada orang-orang terdekat Mamang Gufron yang juga ikut mengkritisi Habaib, mereka dengan cara yang berbeda, dengan data yang berbeda, tidak ubahnya juga masyarakat luas yang juga sama-sama punya tema yang sama ketika dihadapkan fenomena Habaib yang membuat jenuh masyarakat, dan hampir semuanya mengalami hal yang sama. Bagaimana kontrarisalah yang dilakukan oleh Habaib yang selalu menggunakan status sebagai cucu Nabi itu betul-betul berhenti, sehingga dakwahnya itu bukan dakwah yang memamerkan kenasaban dengan sikap-sikap yang jumawa sebagai cucu Nabi, mengunggulkan kenasaban dan lain sebagainya. Itu bagaimana bisa menjadi satu introspeksi penting bagi para habaib dan muhibbin tentunya, untuk tidak ngompori habaib yang ceramah dengan berbasis nasab itu, atau habaib betul-betul introspeksi melihat fenomena sekarang ini, bukan malah menjawab dengan dalil-dalil framing yang diarahkan pada Kiai Imad. Padahal Kiai Imad ini juga sebenarnya dalam rangka jalan yang terbaik dengan cara yang ilmiah dibandingkan dengan mereka yang tanpa jalur ilmiah langsung tiba-tiba melakukan konfrontatif dengan Habib yang punya banyak masalah. Itu kan lebih baik dengan jalur yang ilmiah ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Kiai Khalil Nafis dari MUI Pusat. Mengapa sih harus berlebihan merespon Mamang Gufron? Dari MUI loh, membuat background institusi keagamaan tertinggi di Indonesia secara simbolik tentunya. Mengapa harus berlebihan merespon Mamang Gufron? Orang-orang yang bertipologi dengan Mamang Gufron ini banyak ditemukan di lingkungan masyarakat publik. Di komunitas Habaib juga ada orang-orang yang berperilaku di luar mainstream. Dan mengapa juga nggak direspon? Dan memang nggak perlu direspon. MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu merespon yang penting-penting lah, jangan yang tidak penting. Apa itu yang penting? Hal-hal yang sekiranya melanggar maqasidus syariah, sehingga apa yang direspon oleh MUI itu harus melalui instrumen. Nah, MUI itu mau merespon objek keberagamaan umat Islam, itu harus dengan instrumen, harus ada standar yang jelas. Instrumennya apa? Instrumennya maqasidus syariah. Kalau ada perilaku keberagaman masyarakat yang menyimpang maqasidus syariah, silahkan MUI berbicara. Bahkan kalau terlalu jauh penyimpangannya terhadap maqasidus syariah, negara juga bisa ikut bertindak. Tapi kalau sekiranya perilaku masyarakat itu tidak ada penyimpangan terhadap maqasidus syariah, kenapa harus direspon serius-serius? Ya Khalil Nafis merespon atas di situ punya background MUI, merespon Mamang Gufron. Sementara yang berperilaku di luar mainstream selain Mamang Gufron juga banyak. Di kalangan habaib juga ada, di masyarakat luas juga ada, di beberapa masyarakat tertentu juga ada orang-orang yang berperilaku di luar mainstream. Jadi kapasitas MUI-nya itu yang jelas. Jadi ya Khalil Nafis itu harus clear, harus memahami betul
membawa baju MUI itu harus memahami betul mana yang harus direspon, mana yang tidak perlu direspon. Tidak harus persoalan besar, persoalan kecil, tidak harus persoalan kecil, apalagi persoalan besar. Kalau sekiranya melanggar maqasidus syariah, silahkan MUI merespon. Nah, ini yang ketiga, ironi MUI. Sampai sekarang belum begitu serius. Bahkan saya belum dengar pernyataan yang publik. Mungkin saya yang belum dengar atau mungkin sudah dinyatakan tapi saya belum dengar, itu respon MUI atau secara langsung Kiai Khalil Nafis terhadap fenomena habaib yang jumawa, kontra risalah. Apakah sepele? Oh tidak. Ada maqasidus syariah yang dilanggar oleh orang yang mengaku cucu Nabi. Dikira mengaku cucu Nabi itu sepele toh? Oh tidak, karena membawa marwah Nabi. Mengaku cucu Nabi, mengaku membawa darah Nabi dengan perilaku yang kontra risalah. Oh itu sudah melanggar itu. Aliran sesat itu. Karena membawa darah Nabi, kami kontra risalah terhadap Nabi. Dari perilakunya, dari sikapnya. Apakah ada yang dilanggar dalam konteks maqasidus syariah? Oh, banyak. Banyak. Itu kalau nggak diselesaikan, membawa marwah Nabi, merendahkan Nabi kita. Keimat, itu cara yang strategis. Dialog moderasi beragama itu dengan berbagai model kegiatan dan anggaran yang tidak sedikit, belum menyelesaikan masalah. Muncul saja ekstremisme yang timbul dari kalangan habaib. Dengan munculnya keimat, mereka kayak down. Akarnya cabut, mereka kayak lemes. Ini strategi yang luar biasa dari keimat. Ilmiah. Ada referensi. Didukung dengan beberapa kajian lintas disiplin ilmu. Ada maqasidus syariah yang dilanggar. Ya Khalil Nafis kok nggak serius respon gimana? Malah Mamal Gufron yang sampai sekarang ini belum ditemukan pelanggarannya terhadap maqasidus syariah. Sementara habaib sudah ditemukan pelanggarannya terhadap maqasidus syariah. Apa itu? Membawa nama Nabi untuk sikap yang kontra risalah. Ini sudah jelas-jelas melanggar agama ini. Sepele kelihatannya. Oh, tapi imbasnya luar biasa ini. Imbasnya luar biasa. Bagaimana MUI? Masih diam? Bagaimana Kiai Khalil Nafis? Belum nampak responnya terhadap habaib. Ini yang menurut saya yang dilupakan oleh Kiai Khalil Nafis ini. Sebagai penutup, ngapain? Ungkapan dari kalangan muhibbin atau habaib, ngapain ngurusin nasab orang, nasab sendiri aja nggak kekurus. Ketika saya atau Kiai Imam berbicara tentang nasab Nabi Mustafa Muhammad SAW, itu membicarakan nasab Nabi sendiri. Ketika saya berbicara tentang nasab Nabi, zuriyah Nabi, itu membicarakan nasab Nabi saya. Nabi Muhammad itu Nabi saya, Nabi umat Islam. Nabinya Kiai Imaduddin Utsman, nabinya Dr. Sugeng, nabinya Prof. Manahim Ali, nabinya kita semua. Sehingga siapapun yang membawa nama Nabi, membawa nama Nabi untuk sikap yang kontra risalah, harus segera ditindak. Ketika saya bicara nasab Nabi, bukan bicara orang lain, bicara Nabi. Saya sebagai umat Islam, saya umatnya Nabi saya. Kayak umatnya Nabi, umat Islam berbicara tentang nasab Nabi, bukan berbicara orang lain, membicarakan Nabi sendiri, Nabi kita sendiri. Makanya ketika ada orang yang kontra risalah, wajar kita tegur. Sekali dua kali, ternyata berkepanjangan, tidak henti-hentinya jumawa mereka, arogansi mereka, membawa nasab, membawa sebagai cucu Nabi. Ada muncul tesis Kiai Imam, keren, ini keren, kita dukung untuk mengingatkan mereka biar sekalian jelas ternyata mereka bukan cucu Nabi,
dari hasil riset Kiai-Mat, DNA, filologi. Nafis kapan bicara tentang ini? Segera dong. MUI yang serius bicara tentang kenasaban ini, diskursus nasab ini. Jangan ngurus yang sikap-sikap yang non-mainstream, yang itu adalah perilaku personal yang tidak berdampak kepada masyarakat luas. Demikian, terima kasih. Salam untuk Kiai Khalil Nafis.